Oke, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas menjelaskan salah satu brand franchise ya. Bagi yang belum, saya tunggu sampai malam ini jam 12. Oke, jadi tinggal record, kemudian upload di sosial media teman-teman masing-masing. Tolong sosial medianya di bagian feed ya, kalau misalkan Instagram atau Facebook di bagian feed ya. Jangan di bagian story. Kalau story kan hilang dalam 24 jam. Jadi tolong upload di bagian feed. Jadi bisa saya tonton mungkin kalau nggak sempat hari ini, mungkin besok atau lusa masih bisa saya tonton seperti itu. Bagi yang belum, mohon segera diselesaikan ya. Dan silakan dikumpulkan. Kumpulkannya cukup copy linknya saja, kemudian copy linknya ke Google Classroom gitu ya. Teman-teman yang belum selesai, silakan diselesaikan. Hari ini deadline-nya sampai midnight nanti, sampai jam 12 malam. Oke, kita masih balik lagi ke topik kita. Kita masih bahas tentang franchise. Tapi sekarang kita fokusnya di sedikit pengetahuan tentang grammar. Gitu ya. Wah, grammar nih, bahasa Inggris grammar yang paling ditakuti biasanya. Tapi kita bahas grammar yang simple aja, yang sedikit. Soalnya kenapa saya bahas sampai bikin Zoom meeting kayak gini? Soalnya bahasan ini nanti masuk ke ujian akhir semester. Jadi ada soal yang sekilas tentang grammar di ujian akhir semester nanti. Jadi sebenarnya saya bisa share langsung materinya, tapi mungkin teman-teman butuh penjelasan lebih, jadi saya bikin meeting ini ya, oke ya. Oke, saya share lagi tadi filenya. Ya, filenya sudah saya share di Google Classroom, tapi mungkin bisa muncul nanti jam 9 malam. Jadi meeting kita ini pun saya record, jadi kalau misalkan nggak jelas, nanti saya upload ke YouTube, saya cantumkan linknya, jadi bisa ditonton lagi gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke bahasan kita. Grammar, pengetahuan grammar sedikit ya. Ada di bagian franchise di buku materinya teman-teman sebenarnya. Oke. Nih, yang saya maksud grammar focus di topik, di bagian topik franchising. Jadi ini tentang penggunaan used to do dan be used to do. Jadi ada dua bahasan, used to do dan be used to do. Sebelum saya jelaskan, silakan dilihat dua gambar yang sudah tertera. Di situ gambar A, dia pakai used to do. Do-nya ini merupakan contoh kata kerja. Jadi do bisa diganti go atau kata kerja yang lainnya. Di sini contohnya seperti ini. He used to go to school in a small village. Ini contoh yang menggunakan used to do. Do di sini adalah sebagai gantinya kata kerja. Jadi boleh diganti dengan kata kerja apapun. Kemudian yang B, ini pakai be used to doing. Jadi be di sini adalah to be, is MR. Kemudian used to dan doing. Doing ini adalah kata kerja, perwakilan kata kerja. Kata kerjanya bisa apapun. Di sini dicontohkan pada gambar he is used to making presentation. Gitu. Jadi be-nya apa? To be-nya is digabungkan pada he, jadinya he's used to. Doing-nya diganti making presentation. Oke, kira-kira teman-teman bisa menemukan perbedaannya. Ini kenapa pakai used to go, ini kenapa pakai be used to doing. Seperti itu, ada yang bisa kira-kira ini bedanya apa ya? Kalau misalkan susah pakai mikrofon karena terhalang sinyal, boleh pakai chat. Bedanya pakai used to go
sama be used to doing. Tahu bedanya nggak ya teman-teman kira-kira? Ada yang bisa tebak? Ini bedanya apa ya? Oke, nambah teman lagi. Teman-teman yang mau gabung, masih saya tunggu. Jadi ini saya jelaskan sambil nunggu teman-teman ya. Tahu bedanya? Ini pakai used to go, terus yang ini pakai be used to doing. Bedanya apa? Teman-teman bisa nebak? Bedanya apa ya? Ya, ini pakai verb one, ini pakai verb be-nya. Selain itu fungsinya apa? Oke, selamat datang Mas Sumantri. Tambah lagi temennya yang gabung. Oke. Sebentar, saya tutup dulu sharingnya. Ada yang bisa nebak? Ada yang bisa nebak bedanya? Coba jawab di chat. Coba jawab di bagian chat. Bedanya pakai used to do sama be used to doing. Bedanya apa? Bingung? Gambar A, he used to go to school in a small village. Yang gambar B, he's used to making presentation. Silakan jawab di chat, atau misalkan boleh unmute, biar didengar teman-temannya semuanya. Chatnya juga bisa dibaca teman-teman semuanya. Silakan, bedanya apa? Bedanya ini tentang fungsi kalimatnya ya. Oke, selamat datang Mbak Yeni Kartika Sari. Oke, ada yang bisa? Oke, kita lanjut deh kalau gitu. Oke, di bawahnya ada penjelasan seperti ini. Rules-nya kalau kita memakai used to do. Do di sini saya dalam kurung verb, kata kerja. Jadi boleh kata kerja apapun. Boleh go, work, pokoknya kata kerja yang kata kerja asli tanpa ada tambahan apapun. Used to do is used for things that happen regularly or for a long time in the past but which no longer happen. Maksudnya apa? Kalau kalimat ada kata used to do-nya itu merupakan fungsinya adalah untuk mengungkapkan suatu kegiatan yang rutin dilakukan tapi pada masa lampau, sedangkan sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Intinya kalau bahasa Indonesia artinya dulu. Used to do itu artinya dulu. Gitu. Kita lihat contoh yang gambar tadi ya, kita balik ke gambar lagi. He used to go to school in a small village. Used to di sini artinya tuh dulu.
Jadi kegiatan rutin yang dilakukan pada masa lampau dan sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Seperti itu. Kita lihat contohnya. He used to go to school in a small village. Itu berarti dia laki-laki dulu pergi ke sekolah di sebuah desa kecil. Jadi dia itu dulunya sekolahnya di desa kecil. Sedangkan sekarang dia sudah pindah entah di desa yang lebih besar atau ke kota, seperti itu maksudnya. Jadi used to do atau used to verb 1, verb asli, itu artinya maksudnya adalah dulu melakukan sesuatu. Jadi bisa kita lihat di contoh, he used to go to school in a small village. Jadi artinya dia laki-laki dulu pergi sekolah di sebuah desa kecil, seperti itu. Atau dia dulu sekolahnya di desa kecil. Jadi sekarang dia mungkin sudah pindah ke kota, atau bisa jadi sekarang dia sudah lulus sekolahnya. Jadi dia udah nggak sekolah lagi, seperti itu. Nah, itu untuk used to do. Kita lihat contoh lain. When I was a child, ketika aku masih anak-anak, nah dulu kan berarti ya, I used to play kite in the field. Means, berarti seperti ini, saya dulu bermain layang-layang di lapangan. Kayak gitu. Jadi dulu tuh sering banget bermain layang-layang ini kegiatan yang sering dilakukan atau rutin dilakukan, tapi dulu seperti itu. Jadi ketika saya kecil, berarti kemungkinan sekarang yang bicara I ini sudah dewasa dan sudah tidak main layang-layang lagi, seperti itu. Jadi when I was a child, ketika saya masih kecil, I used to play kite in the field. Saya dulu main layang-layang di lapangan. Gitu. Jadi used to di sini artinya dulu. Dulu ngapain? Nah, dulu melakukan kegiatan yang sering dilakukan, tapi sekarang sudah nggak lagi. Seperti itu. Kemudian contoh lagi. She used to play tennis a lot, but now she never does. Nah, dia perempuan dulu bermain tenis sangat rajin. Telat maksudnya sering bermain tenis. But now, ditambahkan keterangan, but now she never does. Tapi sekarang dia sudah tidak bermain tenis lagi. Itu. Jadi used to di sini diartikan dulu, seperti itu. Dulu ngapain? Nah, menjelaskan dulu kegiatan, ada sebuah kegiatan yang sering dilakukan, tapi sekarang sudah tidak dilakukan lagi, seperti itu ya. Mohon maaf, saya mungkin sebentar lagi saya sebentar karena ada azan ya. Jadi teman-teman kalau mau ada pertanyaan silahkan tanya di bagian chat dulu. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Ini pakai be used to doing. Be di sini pakai is MR. Maksudnya be adalah to be is MR. To be is MR ini tergantung subjeknya. Jadi kalau he, she, it pakai is, kalau I pakai am, kalau you, they pakai are. Kemudian used to doing. Doing di sini maksudnya adalah verb ing, kata kerja yang ada ing-nya. Atau doing atau verb ing ini bisa diganti dengan noun atau kata benda. Penjelasannya is used when talking about something which is familiar and no longer strange. Maksudnya,
digunakan untuk membicarakan sesuatu yang sudah mulai familiar dan tidak lagi asing. Maksudnya kita membicarakan suatu kegiatan baru yang dulunya tidak dilakukan dan sekarang dilakukan. Artinya maksudnya adalah be used to doing ini maksudnya terbiasa. Jadi dulu tidak melakukan kegiatan ini, kemudian sekarang melakukan kegiatan ini dan mulai terbiasa. Contohnya, Patty is used to waking up early during the week. Jadi artinya Patty sekarang terbiasa bangun pagi setiap hari. During the week bisa diartikan setiap hari. Jadi contohkan nomor 1 ini ya. Patty is used to waking up early during the week. Maksudnya Patty sekarang terbiasa bangun pagi setiap hari. Atau misalkan ini yang pakai waking up ya, pakai verb in. Sekarang yang kedua. John lives in Texas. So he is used to very hot summer. John tinggalnya di Texas, jadi dia sekarang sudah terbiasa dengan musim panas yang sangat panas seperti itu. Yang saya maksud noun ini tadi ini very hot summer. Jadi nggak ada verb in-nya, diganti noun very hot summer seperti itu. Jadi artinya kalau yang nomor 1 used to do itu artinya dulu, kalau yang be used to doing artinya terbiasa untuk menjelaskan kegiatan baru yang dulu kegiatan baru yang dulunya tidak dilakukan, kemudian sekarang mulai terbiasa dilakukan. Seperti itu. Jadi doing-nya bisa diganti verb ing. Jadi kata kerja apapun ditambah ing atau bisa diganti dengan noun atau kata kerja. Misalkan saya kembali ke contohnya ya. Patty is used to waking up early during the week. Patty sekarang terbiasa bangun pagi setiap hari. Nah, yang kedua, John lives in Texas. John tinggalnya di Texas. So he is used to very hot summer. Jadi, dia sekarang terbiasa dengan musim panas yang sangat panas. Seperti itu. Oke, sekarang teman-teman tuliskan lagi. Bagi yang belum nomor 1, tolong tuliskan contoh kalimat nomor 1. Kemudian yang nomor 2, tuliskan 1 kalimat saja. Kalau ada pertanyaan bisa di chat saja, nggak apa-apa. Oke, mungkin untuk 2 kalimat ini saya lanjutkan di Google Classroom ya. Silakan saya masukkan ke Google Classroom, silakan kirim jawabannya di Google Classroom dan ini untuk penjabaran dari grammar tadi. Untuk latihannya kita next week saya kasih kuis untuk materi ini ya. Terima kasih sudah masuk di kelas saya. Kita lanjut ke Google Classroom. Bagi teman-teman yang belum mengumpulkan video tugas minggu lalu, mohon segera diselesaikan dan dikumpulkan di Google Classroom ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.